Halo Ivar, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama aku, Yukun Des. Melanjutkan cerita dari manga Boruto 2 Blue Vortex, di mana pada chapter kali ini akan diceritakan bagaimana masa lalu Boruto dan Sasuke dalam masa pelariannya dan juga pelatihan yang dijalani oleh Boruto. Mari kita bahas. Ikimasho. Panel dibuka dengan Boruto yang sedang belajar Kenjutsu di bawah arahan dari Sasuke. Diperlihatkan ekspresi dari Sasuke yang melihat Boruto dengan ragu, namun dia harus mempercayai apa yang sudah dia percayai dari awal. Boruto yang sudah hampir setahun lebih berlatih dengan Sasuke memanggilnya dengan Master, lalu bertanya tentang Kenjutsu gaya Uchiha miliknya dan berkata bahwa dia sepertinya sudah menguasainya. Sasuke yang sempat berpikir sejenak akhirnya mengiyakan pertanyaan dari Boruto bahwa ia sudah berhasil menguasainya dan akan melanjutkan pelatihannya dengan mengajarkan sebagian besar teknik dan gaya original milik Sasuke. Boruto yang terkejut dengan perkataan Sasuke berkata bahwa Sasuke pasti bercanda karena apa yang ia katakan tadi hanya kesombongan kecil untuk mencairkan suasana. Sasuke membalasnya dengan ekspresi serius dan berkata, "Menurutmu apakah wajahku ini sedang bercanda?" Boruto yang tersentak karena masternya tidak bercanda saat ini kembali teringat bahwa selama dia menjalani masa pelatihannya, dia tidak pernah mendengarkan satupun lelucon yang keluar dari masternya. Sasuke menjelaskan bahwa Boruto memiliki bakat yang bagus dan bisa belajar dengan cepat. Lalu berkata bahwa Boruto adalah seorang jenius dan dilanjutkan bahwa menurut Sasuke, Boruto sudah berhasil mengingat apa yang sudah ia ajarkan sehingga tidak ada lagi yang perlu diajarkan. Sasuke juga menjelaskan walaupun Boruto begitu, bukan berarti dia sudah selesai dalam pelatihannya dan menyarankannya untuk menguatkan pikiran dan tekniknya. Karena semua yang diajarkan Sasuke itu tergantung kepada seberapa besar usaha Boruto untuk menguasainya. Sasuke juga berkata bahwa Boruto mirip dengan Naruto yang membantunya ke jalan yang lurus ketika ia sedang di jalan yang salah. Dan karena banyaknya kesamaan Boruto dengan Naruto, akhirnya Sasuke paham alasan mengapa Sarada memintanya untuk menyelamatkan Boruto. Dan diketahui juga bahwa alasan kenapa Sasuke melatih Boruto adalah karena firasat dari Sasuke yang berkata bahwa sesuatu telah terjadi dan hanya Sarada dan Boruto yang mampu mengatasinya. Panel berpindah tepat saat Sasuke dan Boruto berhadapan dengan Code dan pasukannya. Diperlihatkan Code yang mata kirinya terluka disebabkan oleh Sasuke lalu mengumpatnya sambil memegangi mata kirinya yang berdarah. Di sini Sasuke yang sedang terpojok oleh Code dan pasukannya memerintahkan Boruto untuk segera lari menyelamatkan diri. Namun Boruto yang keras kepala tidak mau menuruti perintah dari Sasuke karena tidak mau meninggalkan masternya seorang diri. Sasuke menjelaskan bahwa saat ini mereka tidak bisa mengalahkan Code dan pasukannya. Jadi ia meminta Boruto untuk lari dan Sasuke sudah siap untuk mengorbankan dirinya untuk keselamatan Boruto. Sasuke juga berpesan untuk menguasai semua aspek yang telah diajarkan oleh Sasuke dan jika Boruto berhasil menguasainya maka tidak ada siapapun yang bisa menandinginya. Dan Sasuke berkata bahwa dia menitipkan Sarada pada Boruto. Aspek yang dimaksudkan oleh Sasuke di sini bisa saja Kenjutsu, Ninjutsu maupun Dojutsu. Setelah mengatakan itu, Sasuke yang langsung maju ke arah Code dan pasukannya dengan menggunakan pedangnya yang dialiri dengan Raiton. Lalu diperlihatkanlah bekas-bekas pertarungan Sasuke dan pasukan dari Code, yang mana di sini Sasuke yang masih memegang pedangnya sudah berubah menjadi pohon lalu didatangi oleh Boruto dan mengambil pedang masternya itu lalu berkata, "Serahkan saja kepadaku master." Dan diperlihatkan juga tampilan baru Boruto yang sudah cukup dewasa. Kembali lagi ke Konoha pasca serangan dari Code dan pasukannya. Di sini diperlihatkan Konohamaru yang sedang berjalan ke arah salah satu pohon yang disebabkan oleh pasukannya Code. Dan ternyata yang berubah menjadi pohon adalah Moegi. Maka sudah dipastikan Shinju yang ada di chapter 4 sebelumnya adalah kesadaran Moegi
Moegi dalam versi Shinju. Konohamaru dijelaskan bahwa Moegi menjadi seperti itu dikarenakan dia menyelamatkan seorang ibu dan anaknya yang terlambat menyelamatkan diri. Konohamaru yang menatap ke arah Moegi dengan menahan kesal, lalu Chocho dan Inojin yang berkata bahwa mereka tidak bisa memaafkan Code dan pasukannya. Konohamaru menjelaskan bahwa Moegi belum mati dan pasti ada cara untuk menyelamatkannya. Di panel selanjutnya diperlihatkan Moegi yang menjadi pohon dan Shinju Moegi yang berkata bahwa ia bisa merasakan keputusasaan dan kemarahan dari Konohamaru dan tim Ino Shikacho melalui Moegi yang menjadi pohon. Di sini Shinju yang mirip dengan Jigen berkata bahwa kesensitifannya sudah mulai berkembang dan memberitahu mereka bahwa sebenarnya mereka semua adalah satu kesatuan. Diketahui juga bahwa Shinju dari Moegi bernama Matsuri. Shinju dari Jigen itu juga berkata bahwa walaupun mereka adalah satu kesatuan, namun perasaan yang dirasakan oleh Matsuri tadi hanya bisa dirasakan olehnya. Hal ini dikarenakan eksistensi dari Shinju adalah hal unik tergantung dengan kesadaran dari masing-masing mereka. Diketahui juga bukan hanya Boruto yang diincar untuk menyempurnakan mereka, namun Kawaki juga. Dan itu adalah tujuan utama dari Shinju. Di sini Shinju dari Jigen menyatakan satu hal lain, yaitu menurut hasrat dari instingnya bahwa ia harus memakan Naruto. Eida yang bisa mengamati segalanya menggunakan Sharingan-nya tampaknya kaget akan pernyataan dari Shinju dari Jigen. Shinju lain pun keheranan karena Naruto bukanlah Otsutsuki. Shinju Jigen berkata bahwa Shinju sekarang sudah berevolusi ke arah yang berbeda dan sepertinya instingnya juga ikut berubah sesuai dengan siapa Shinju itu berubah. Shinju Jigen memberitahu kepada Shinju lain untuk mengikuti insting mereka. Ketika mereka mengikuti insting mereka, maka mereka akan bisa menemukan target lain selain Otsutsuki. Daemon yang bingung akan reaksi dari Eida akhirnya bertanya kepada Eida apa yang terjadi. Di sini diperlihatkan Shinju lain memberitahukan target mereka, seperti Matsuri yang menargetkan Sarutobi Konohamaru. Shinju Jigen berkata itu pilihan yang bagus kepada Matsuri, lalu dipotong oleh Shinju Sasuke dan memanggil Shinju Jigen dengan panggilan Jura dan bertanya-tanya tentang identitas sebenarnya mereka. Jura menjelaskan bahwa memikirkan hal itu adalah hal yang tidak penting karena perasaan dan kepribadian mereka masih berkembang. Jura juga menjelaskan bahwa hal yang penting adalah yang harus dilakukan dan menyarankan untuk mengikuti insting masing-masing agar bisa mendapatkan target yang sesuai. Panel berpindah pada mode Sharingan-nya Eida yang sedang mengamati percakapan para Shinju dan mendapatkan kesimpulan bahwa orang-orang yang dimakan oleh Sumeyaka berubah menjadi makhluk-makhluk itu atau Shinju. Eida yang dalam mode Sharingan didatangi oleh Shinju Bak dan menatapnya sambil berkata, "Aku melihatmu Eida dan targetku adalah kau." Eida yang kaget akan hal itu lalu membatalkan Sharingan-nya dan tiba-tiba Eida yang ada di kafe dikelilingi oleh banyak orang karena terpesona oleh Eida. Daemon yang khawatir dengan Eida bertanya apakah dia tidak apa-apa. Kembali ke Jura yang sadar akan Sharingan milik Eida dan dilanjutkan dengan Shinju Sasuke yang berkata bahwa targetnya adalah Uchiha Sarada. Panel berpindah pada Amado dan Sumire yang sedang melanjutkan penelitiannya. Di sini Sumire yang menatap Amado ditanyai kenapa oleh Amado. Sumire memberitahu bahwa Boruto yang sudah kembali ke Konoha setelah 3 tahun pelariannya. Amado menjawabnya bahwa ia sudah tahu akan situasinya di mana Boruto yang menyelamatkan Konoha dari serangan Code dan pasukannya. Sumire yang bingung memberikan penjelasan tambahan. Walaupun dia sudah menyelamatkan Konoha, tapi dia masih dicari oleh pemerintah Konoha. Amado menjawab bahwa itu wajar karena dalam ingatan normal yang sudah diubah, Boruto lah yang menyerang pemimpin desa dan membuatnya menghilang. Sumire yang ingat akan perkataan Amado tentang karma dari Kawaki, yang mana Amado sudah menambahkan data Akebi pada karma milik Kawaki. Lalu Kawaki hanya perlu mengukir karmanya pada klon baru yang akan disiapkan dan gadis itu atau Akebi akan kembali. Di sini Sumire mengatakan bahwa Amado terlalu menganggap remeh situasi ini karena jika Kawaki yang sudah ditukar oleh Boruto itu terbunuh, maka dia tidak bisa membangkitkan Akebi yang mana merupakan anak dari Amado.
Amado juga menjelaskan bahwa dia membiarkan Boruto kabur dari Kara dengan bekerja sama dengan Kashin Koji untuk mengalahkan Ishiki atau Jigen. Setelah Ishiki mati, Amado memasukkan data dari putrinya ke karma Boruto saat memulihkannya, karena dia berpikir itu dapat mengembalikan jiwa seseorang menggunakan karma. Oleh karena itu, di sini dia berpikir bahwa dia butuh Boruto. Amado menjelaskan hal itu untuk memperjelas perkataan dari Sumire sebelumnya. Amado melanjutkan membicarakan tentang karma yang dimiliki oleh Kawaki, lalu mengatakan bahwa tubuhnya adalah alat ninja sains dan bertanya-tanya tentang kapan dan siapa yang memodifikasinya. Namun yang Amado yakini bahwa tubuh Kawaki telah dimodifikasi oleh Amado sendiri. Sumire yang khawatir lanjut bertanya bagaimana dia bisa tahu akan hal itu. Amado menjawabnya bahwa modifikasi dan tanda-tanda yang ada di tubuh itu hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, dan semua itu didukung dengan instingnya sebagai ilmuwan, seperti seorang seniman yang meninggalkan bukti pada karyanya. Hal itu juga seperti karma. Amado juga dapat membedakan karma yang ada pada Kawaki dan Boruto, dan berpikir bahwa karma yang ada di tangan Kawaki adalah karma yang sudah ia isikan dengan data dari putrinya Akebi. Di sini Amado mulai menyadari bahwa ada hal yang tidak benar di dalam ingatannya, karena bukti yang baru dia katakan saja sudah jelas. Lalu beranggapan bahwa ingatannya saat ini sudah dirubah. Walaupun itu hanya kesimpulan semata, namun Amado meyakininya, karena sebagai seorang ilmuwan, dia lebih percaya dengan bukti nyata. Amado juga melanjutkan bahwa dia yakin karma yang terdapat data putrinya adalah karma milik Kawaki, bukan milik Boruto. Terlihat Sai yang sedang mengawasi Amado di dalam ruang kontrol bertanya pada Shikamaru tentang percakapan Amado dan Sumire. Panel berpindah pada Sumire yang memberitahu Sarada bahwa walaupun Amado terkena jutsu omnipotence dari Eida, Amado tahu bahwa ingatannya sudah diubah dan Amado memiliki bukti nyata akan hal itu. Sarada melanjutkan bahwa itu mustahil karena walaupun semua orang sudah melihat foto keluarga Uzumaki dengan Boruto di dalamnya, tetap saja semua orang beranggapan bahwa Kawaki lah anak dari Hokage ke-7 dan tidak ada yang meragukannya. Sumire menjelaskan bahwa semua orang biasanya akan mempercayai ingatan mereka masing-masing walaupun dengan bukti yang jelas. Namun Sasuke adalah kasus khusus yang lebih mempercayai permintaan dari anak sematawayangnya. Dan tiba-tiba Boruto pun muncul di belakang Sarada dan Sumire, lalu berkata bahwa Sasuke mempercayainya dan menggunakan nyawanya untuk menyelamatkanku dan juga dirimu Sarada. Sarada yang terharu akan kedatangan Boruto tiba-tiba langsung memeluknya. Di sini dilihat bahwa Sumire yang bingung akan berbuat apa hanya bisa melihatnya saja. Sarada berkata kepada Boruto bahwa dia terlambat. Boruto yang meminta maaf dan berkata bahwa dia sudah resmi pulang ke Konoha untuk sekarang. Oke Weaver, itu dia chapter 5-nya. Gimana nih, makin seru kan? Apalagi setiap Shinju sekarang memiliki target masing-masing untuk dimakan. Selain dari Otsutsuki, kemungkinan target yang mereka pilih adalah berdasarkan dari obsesi inang mereka sebelumnya, seperti Jigen pada Naruto, Sasuke pada Sarada, Bak pada Eida, dan Moegi pada Konohamaru. Kira-kira kedepannya apakah ada lagi ya yang sadar dengan jutsu dari omnipotence dari Eida, atau malah makin banyak yang tidak percaya dan akhirnya memilih mengejar Boruto? Oke Weaver, mungkin itu dulu ya video kali ini. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di bawah. Jangan lupa like and subscribe ya Weaver. Ja, mata nih.